Ikan kakap menjadi salah satu hidangan wajib di beberapa restoran di Indonesia dengan konsep lauk ikan. Ikan dengan rasa daging yang lezat ini banyak diminati oleh masyarakat jika dihidangkan dengan proses digoreng maupun dibakar. Banyaknya peminat mengkonsumsi ikan kakap ini membuka peluang usaha yang cukup menggiurkan. Selain mudah untuk dibudidaya, ikan kakap juga mempunyai nilai jual cukup bagus, yakni kisaran Rp80.000 sampai ratusan ribu rupiah per kilogram. Ikan kakap putih merupakan ikan laut yang sudah dikenal di kalangan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Ikan kakap putih telah banyak dibudidayakan di Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Pertumbuhannya relatif cepat, fekunditas induk betina tinggi, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan budidaya, dan mempunyai peluang pasar yang cukup besar baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri. Budidaya ikan kakap di Indonesia dapat dengan mudah kita temui. Selain menghasilkan keuntungan yang tinggi, budidaya ikan kakap sebenarnya tidak sulit. Pertumbuhan cepat dan tahan terhadap kondisi lingkungan. Adalah Mansir, seorang pembudidaya asal Waiheru, Kota Ambon ini sudah lama berbudidaya ikan kakap putih. Mansir merasakan banyak memperoleh keuntungan dari budidaya ikan kakap putih. Kakap putih ini besarnya cepat. 1 tahun bisa 2-3 kali panen. Sedangkan yang lain itu bisa 1 tahun bisa 2 kali panen, paling tinggi kasarnya 1 kali panen. Kalau kakap putih bisa 2-3 kali panen dalam 1 tahun. Kalau penyakit, kakap putih lebih tahan daripada ikan lain seperti bubara. Kalau soal pasaran, alhamdulillah sekarang sudah mulai digemari oleh masyarakat. Selama ini benihnya dari Balai Perikanan Budidaya Kota Ambon. Biasanya yang diambil benih itu ukuran 7 cm ke atas. Kalau kakap putih sekitar 4 bulan. 4 bulan sudah bisa panen. Kalau bubara mulai bisa panen itu 6-7 bulan. Makanya kalau kakap putih itu bisa 1 tahun ya bisa 3 kali. Dalam kegiatan budidaya ikan kakap putih, Mansir tidak pernah merasakan kendala terhadap ketersediaan benih. Ia bersama pembudidaya lain selalu mendapatkan benih kakap putih dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Selama ini kita ambil benih dari balai, karena benih dari balai itu benihnya tahan dari penyakit, dia cepat pertumbuhannya, pastinya ikannya sehat-sehat, benih dari Balai Kota Ambon. Setiap bulan itu kita ambil benih dari Balai Kota Ambon itu sekitaran kurang lebih sekitar 20 ribuan ya. Tapi itu dia dalam 1 tahun ada waktu-waktu tertentu yang kita ambil. Biasanya itu dari bulan 9 sampai bulan 3. Kenapa kita tebar benih dari bulan September sampai bulan Maret? Karena di bulan September sama bulan Maret curah hujan itu hampir nggak ada. Makanya di momen-momen curah hujan nggak ada itu airnya lagi bagus. Ikannya juga agak sedikit tahan daripada kematian. Selain keberhasilan, budidaya ikan kakap putih yang dilakukan oleh Mansir dan teman-temannya tidak luput dari kendala. Namun Mansir beserta pembudidaya lainnya dapat mengatasi kendala tersebut. Sebenarnya tantangan pembudidaya kakap sih cuma dia pun tantangan itu di waktu penebaran benih aja. Di penebaran benih itu dia punya tantangannya tuh hanya dikasih makan agak sedikit cukup lah, karena kalau kasih makan kurang biasanya kanibal. Tantangan itu aja yang ini, tapi kalau daya tahan tubuhnya itu
untuk laut Kota Ambon ini masih memenuhi syarat untuk dia. Nah, memang dia itu kan ikan muara. Kalau untuk kakap putih itu hampir tidak bermasalah sih. Kalau dia sudah lebih daripada 15 cm ya, itu sudah daya tahan tubuhnya sudah agak paling kuat itu. Keberhasilan budidaya kakap putih yang dilakukan oleh Mansir dan pembudidaya lain yang ada di Teluk Ambon tidak luput dari peran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dalam memperkenalkan ikan kakap putih kepada pembudidaya. Biasanya benih yang kita ambil itu dalam jumlah 20.000 ekor itu dalam 1 bulan kita panen itu kurang, maksudnya lebih daripada 200 kilo. 200 kilo itu sekitaran 600 ekor yang udah siap panen itu. Total jumlahnya itu 200 kilo. Dalam rata-rata 200 kilo itu sekitaran dijual per kilonya 50. Dikalikan 200 berarti sekitar 10 juta. Bersih dari pemotongan harga benih sama harga pakan rata-rata sekitaran 6,5 juta lah. Kita dari kelompok Kerapu Waheru selama ini kita sudah kembangkan kakap putih dari 2016 sampai sekarang ini. Dari kakap putih sampai belum dikenal oleh masyarakat sampai sekarang sudah banyak diminati oleh masyarakat di Kota Ambon. Dulu sebelum kakap putih dikembangkan oleh Balai Budidaya, selama ini kita dari Teluk Ambon ini tidak tahu kakap putih ada di teluk ini, dan kita belum pernah juga mengenal ikan kakap putih. Sampai Balai memperkenalkan kakap putih, akhirnya dari masyarakat juga sudah agak sedikit tertarik untuk konsumsi kakap putih, dan sekarang ini kakap putih sudah jadi unggulan juga di Kota Ambon. Semakin banyaknya geliat pembudidaya ikan kakap putih, khususnya di Indonesia Timur, untuk pemenuhan kebutuhan benih dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, bisa menjadi salah satu solusi guna memenuhi ketersediaan benih bermutu bagi masyarakat pembudidaya ikan di sentra-sentra produksi dengan harga yang terjangkau. Terlebih untuk pengembangan kampung perikanan budidaya ikan kakap yang menjadi program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kakap putih ini saya kira salah satu komunitas yang cukup berpotensi, di mana cukup digemari oleh masyarakat. Jadi saya kira di resto-resto atau rumah makan kita melihat bahwa minat masyarakat untuk makan ikan kakap putih itu cukup bagus. Saya contoh di wilayah Maluku saja, saya lihat dari saat ini dari masyarakat yang mengembangkan kegiatan budidayanya, saya kira lebih dari 100 atau bahkan sampai 200-an orang masyarakat yang mengembangkan. Kita lihat bahwa dari bincang dengan masyarakat bahwa kebutuhan dari restoran atau resto paling nggak 1 bulan sampai 2-3 ton. Jadi kalau teman-teman Bapak sekalian mau makan di rumah makan
apung atau rumah makan seafood, pasti salah satu di Pampang di sana ada menu ikan kakap putih. Jadi ikan kakap putih harga pasaran di Ambon saat ini ya kisaran antara 65 sampai 70. Jadi tergantung biasanya kalau musim lagi nggak bagus, suplai ikan dari alam kurang, harganya akan menaik tentunya sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian dari sisi budidaya, jadi kalau kita nebar ukuran benih 8-10 cm sampai ukuran yang diminati di Ambon ini kan antara 400 sampai 500 gram, itu butuh waktu sekitar 4 sampai 5 bulan. Jadi itu di grade A juga 6 bulan juga biasanya yang di grade berikutnya, seleksi berikutnya. Jadi saya kira dengan jangka waktu 4-5 bulan ini masyarakat cukup minat melakukan kegiatan budidaya kakap putih. Dan secara ekonomis saya kira ini masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara luas. Jadi kami balai dari benih yang dihasilkan kita yang bibitnya cukup unggul, di mana di dalam melakukan kegiatan rangkaian kegiatan kita menerapkan cara pembenihan ikan yang baik. Dan indukan yang kita gunakan, jadi indukan kita yang hasil seleksi. Jadi di mana kita setiap tahunnya akan melakukan seleksi dari induk ini, di mana yang pertumbuhannya cepat, kemudian yang toleran terhadap penyakit, sehingga harapan kita benih-benih yang dihasilkan ini nantinya yang bermutu dan di masyarakat dikembangkan sehingga menghasilkan survival rate yang tinggi dan pertumbuhan cepat. Jadi Balai Ambon saat ini rata-rata 1 tahun bisa menghasilkan benih kakap putih sekitar 1 sampai 1,2 juta yang bisa kita hasilkan dalam 1 tahun. Permintaan benih saat ini untuk di Pulau Ambon cukup bagus, cukup banyak juga. Jadi selain kita memberikan bantuan untuk stimulan, jadi mereka yang sudah berhasil mengembangkan kakap putih juga mereka akan membeli benih langsung ke balai kami, ya sekitar 5 sampai 10 ribu lah untuk wilayah Maluku. Apalagi dari lokasi yang jauh juga dari Maluku, contoh di Papua, di Biak juga tahun ini pesan benih kita sampai 75 ribuan sampai 80 ribu untuk dikembangkan di Biak. Kemudian tahun lalu kami juga mensuplai di Kupang, untuk kebutuhan di Kupang juga membutuhkan benih kakap putih. Kemudian di Maluku Utara beberapa lokasi di Halmahera Selatan, kemudian di Sanana, kemudian di lokasi yang lainnya juga mulai mengembangkan kakap putih. Kalau di Provinsi Maluku tentunya di Teluk Ambon, kemudian di Seram, kemudian di ini juga kakap putih sudah mulai berkembang ya. Dimana saya lihat minat masyarakat kakap putih ini udah cukup bagus. Selain itu kita untuk menstimulan ke pembudidaya juga ada bantuan benih. Salah satunya benih kakap putih. Kalau saya lihat saat ini realisasi kita untuk bantuan benih kakap putih sekitar 550-an ribu ya untuk bantuan saja yang kita sebarkan ke wilayah Indonesia Timur. Jadi dari Provinsi Maluku sendiri, Maluku Utara, kemudian kita di Sulawesi juga ada di sana. Kemarin kita di Bone juga sudah mengirimkan sekitar 200.000 ekor benih. Bagi para pembudidaya, baik yang menerima stimulan bantuan benih kakap putih dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, ataupun yang membeli langsung karena saudara sudah sukses mengembangkan kakap putih. Jadi yang pertama, jaga higienis dalam kegiatan budidaya. Terapkan cara budidaya ikan yang baik.
di mana kita bisa melakukan rangkaian dari persiapan wadah sampai panen, penggunaan pakan, obat-obatan sesuai dengan yang dianjurkan di CPB, di mana kita untuk menjaga kualitas ikan kakap putih yang Bapak hasilkan itu supaya menjadi jaminan bahwa itu aman dan sehat dimakan oleh masyarakat. Jadi tolong terapkan dengan baik kegiatan budidaya kakap putih ini, di mana apabila Bapak Ibu sekalian menerapkan cara budidaya ikan yang baik, saya yakin saudara pasti akan untung dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha perikanan budidaya yang berlayar dengan ekonomi biru, penerapan tata cara budidaya ikan yang bertanggung jawab harus dimulai dari kegiatan pembenihannya. Selain jumlah yang mencukupi, asal dan mutu benih juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha budidaya perikanan. Guna menghasilkan benih yang bermutu dan layak, maka dalam kegiatan usaha pembenihan ikan harus menerapkan teknik pembenihan yang sesuai dengan standar dan prosedur cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selalu menerapkan CPIB dalam memproduksi benih ikan kakap. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan benih yang baik dan berkualitas, yang nantinya akan didistribusikan ke pembudidaya. Kalau mulai dari kakap itu tentunya kita harus memiliki induk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan telur. Nah, setelah kakap telur itu dikasih masuk ke dalam bak larva, jadi untuk membenihkan kakap itu mulai dari telur, larva sampai pendederan, dan kemudian dibawa ke KJA atau ke tambak. Jadi untuk per tonnya itu kita bisa tebar 200.000 per 10 ton. Jadi 22.000 per ton kepadatannya untuk telur. Nah, dari 20.000 tersebut kita bisa menghasilkan SR 40% untuk menjadi benih. Dan untuk setelah benih berukuran 0,8 atau 1 cm itu kita dederkan lagi dan SR-nya bisa mencapai 70-75%. Itu untuk pendederan, Mbak. Jadi untuk larva penanganannya itu membutuhkan waktu 15 hari sampai 20 hari baru dipindahkan ke pendederan. Dan pendederan untuk mencapai 7 cm itu bisa berkisar antara 1,5 bulan sampai 2 bulan tergantung permintaan konsumen. Kan ada kalau dari ditambak itu ada yang meminta ukuran 2,5 cm. Sedangkan untuk KJA itu sekitar 5 sampai 7, tapi sebaiknya itu 7 cm. Karena ditambak itu tidak menggunakan jaring. Kalau di keramba itu kan ada namanya jaring yang luas mata jaringnya itu jadi bisa lolos dari jaring kalau ukuran lebih kecil. Kedua, karena adanya mungkin ombak itu dia mempengaruhi kesehatan ikan karena tergoncang terus, dan makanannya pun agak-agak repot kalau masih kecil. Kalau ditambah kan dia mengendap juga masih bisa dimakan. Jadi untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan kakap di keramba jaring apung itu sebaiknya
menebar ukuran 5 cm ke atas, Mbak. Nah, dan kedua itu pemberian pakan secara rutin 1 sampai 2 kali sehari. Kedua itu apalagi ini perendaman secara rutin. Kalau perlu tiap minggu atau 2 minggu itu direndam dengan air tawar untuk menghilangkan parasit-parasitnya. Dan untuk pemanenannya itu ya tergantung pembudidaya mau panen ukuran berapa, disesuaikan aja dengan permintaan pasar. Karena ada yang meminta yang 250 gram per ekor, ada juga yang meminta setengah kilo. Jadi biasa dipanen secara selektif. Bisa juga dipanen secara total kalau permintaan yang banyak, terus mengganti kembali dengan benih yang baru. Iya, Mbak. Kalau untuk ditambak itu diperlukan tempat penggelondongan. Apakah itu berupa petakan-petakan kecil atau menggunakan jaring yang ukuran sesuai dengan kepadatan ikan itu. Jadi sehingga mudah di grading untuk mengurangi sifat kanibalismenya dan persaingan pakan. Nah, setelah ukuran 5 atau 7 cm itu baru bisa ditebar secara di tempat yang luas. Nah, untuk masalah-masalah apalagi namanya ini penyakit itu ya kita menggunakan air tawar untuk perendaman untuk menghilangkan parasit-parasitnya. Ya, kalau ditambah itu dia yang terdengar itu belum ada penyakit karena dia kan terjemur. Jadi di kakap itu menginginkan suhu yang tinggi. Jadi ditambah itu memang suhunya kalau pagi, siang atau sore hari itu panas. Yang perlu diketahui kalau untuk ditambak itu mestinya kita ada namanya tahap penggelondongan, Pak. Karena kalau langsung ditebar sekaligus begitu tanpa melalui seleksi nanti, seleksi ukuran, maka sifatnya akan kanibal. Jadi bagusnya itu ya setelah ukuran 100 gram itu atau 50 gram lah kita grading. Bisa juga menggunakan metode sistem waring tancap supaya lebih mudah ditangkap untuk di grading. Nah, untuk masalah gradingnya kita punya ayakan bisa memakai alat grading ikan lele untuk grading kalau ditambak. Nah, kalau di keramba juga kita grading juga. Jadi sesuai dengan ukuran supaya tidak ada kanibalisme dan persaingan pakan. Kakap putih merupakan salah satu komoditas yang terbuka lebar untuk dipasarkan baik pasar domestik ataupun dijadikan komoditas ekspor. Selain itu, dapat dengan mudah dibudidayakan secara massal oleh masyarakat. Dan selain sebagai komoditas yang potensial, merupakan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia karena sebagai komoditas yang mempunyai nilai mampu meraup pangsa pasar ekspor. Tentunya tidak hanya sebagai salah satu penyumbang devisa yang berkontribusi besar, tapi juga penyerapan tenaga kerja.